memikirkan tentang modal yang besar, tapi kita juga harus memikirkan tentang niat. Karena kalau belum apa-apa udah ngomongin uang, udah ngomongin untung, tapi niat kitanya aja dulu dari hati gitu, itu nggak akan bisa langgeng gitu. Saya Koni Ilmanafianti, saya merupakan peternak ayam sentul asal Kabupaten Ciamis. Nah, awal-awalnya saya juga tidak terjun langsung, tapi setelah saya lulus sekolah itu tahun 2015, saya tidak langsung beternak ayam, tapi saya juga merantau ke kota, mencari kerja. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke desa. Sebelum beternak juga pulang ke desa, saya mikir lagi. Pikiran buat magang ke Jepang. Nah, ada saudara saya yang nawarin katanya, "Teh, ayo kerja ke Jepang aja, sama kayak aku," gitu. Gajinya lumayan loh, gede. Dari pihak orang tua itu tidak mengizinkan. Nah, jadi aku berpikir, gimana caranya hidup di desa tapi bisa berpenghasilan kota. Akhirnya saya berpikir, terinspirasi dari Abah dengan beternak ayam sentul ini, lalu saya coba-coba. Nah, menurut cerita dari orang tua dulu, kenapa dibilang ayam sentul? Katanya ayam sentul itu bertenggernya di pohon sentul, buah kecapi. Nah, kenapa dibilang sentul itu? Karena cing parentul. Kan kalau malam-malam kelihatan gini. Nah, gitu. Jadi dibilangnya ayam sentul. Padahal itu pohonnya aja yang sentul itu, buah kecapi. Kenapa saya pilihnya ke ayam sentul? Karena ayam sentul merupakan plasma nuftah juga di Jawa Barat, apalagi berasal dari Ciamis. Saya juga orang Ciamis. Lalu untuk melestarikan juga, kalau enggak kita yang melestarikan, siapa lagi gitu. Kalau enggak anak muda, siapa lagi. Jadi saya itu ingin menggali potensi desa lah. Saya seperti ini itu bukan cuma buat saya aja, tapi buat semuanya. Ayo kita bareng-bareng gitu. Jangan sampai potensi desa kita itu dicuri orang lain gitu. Lagian beternak ayam sentul itu enggak sulit. Untuk modal awal saya cuma modal 1 juta aja. Itu juga modal dari Abah sama Ambu. Dari saya juga ambil dari tabungan sedikit, dibeliin DOC, lalu saya beli bibit sedikit. Di situ saya terkena kendala pakan. Nah, lalu Abah saya menyarankan, kenapa kita tidak membuat pakan yang dari lingkungan kita saja. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, oh bagaimana caranya supaya bikin pakan, tapi si kebutuhan ayam ini tidak terkurangi dari bahan pakan di pabrik gitu. Jadi kita menyetarakan seperti bahan pakan dari pabrik. Akhirnya kita mencari badegol atau yang disebut kayak umbi talas kayak gitu. Itu kan dibuang tuh sama para petani karena dianggapnya limbah. Akhirnya kita mencari lagi selain dari talas, ada lemna, ada azola, ada rumput odot, ada indigo vera juga. Alhamdulillah sampai sekarang kita pakai itu. Nah, kita manfaatkan itu untuk bahan pakan ayam dan ternyata bagus.
ketika saya awal-awal 2018, banyak teman-teman yang nanya katanya, "Koni kamu usaha apa sih? Kok nggak ke kota lagi?" Alhamdulillah sekarang saya lagi nekunin ayam sentul. Coba dong, saya mau pesen satu katanya, karkas bersih aja buat konsumsi, mau nyoba-nyoba dulu. Nah dari situ akhirnya teman saya bilang, "Wah dagingnya enak ya, nggak kayak ayam kampung biasa. Kan kalau ayam kampung biasa tuh alot," katanya. "Ini enggak ya, gurih," gitu katanya. Karena kita tuh dipakannya pakai pakan hayati gitu. Nah dari situ teman saya merekomendasiin ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah banyak orderan dari situ. Sampai pas Covid tuh 100 ekor permintaan per minggu itu. Sampai kewalahan, sampai akhirnya saya bilang, "Aduh punten," gitu kan. Bukannya nggak mau masuk, tapi di sini juga populasi terbatas. Waktu itu belum banyak mitra yang bergabung juga, dan akhirnya ada program pet meal. Alhamdulillah banyak bergabung dengan teman-teman yang lain juga. Kita ternak aja bareng-bareng, akhirnya mau diajak. Untuk sekarang kita kan ada kontrak kerja dengan BIP yang ada di Ciamis. Kontrak kerja 200 ekor per minggu. Nah 200 ekor per minggu itu kita tuh saling mengisi. Jadi minggu ini si A sama si B gitu. Minggu ini si C dan si D gitu. Jadi muter terus gitu di mitra. Jadi saya pemasok DOC, beliau-beliau yang memasokkan ayam untuk ke pasar gitu. Dan untuk yang di sini saya hanya untuk menambahkan lah istilahnya, kalau di mitra kurang berapa puluh ekor, nah baru saya keluarin itu untuk pedaging. Untuk dari pakan kan kita menggunakan pakan hayati, jadi lebih hemat lah gitu istilahnya. Jadi kalau orang lain beli pakan 100.000, kita hanya beli pakan mungkin 20.000 begitu istilahnya. Kalau dari DOC, alhamdulillah untuk sekarang kan saya juga mempunyai mitra bergulir gitu DOC itu. Alhamdulillah bisalah untuk menutupi pakan gitu. Dan ada sampingannya juga gitu, kayak kotoran ayam kan kalau dijual itu lumayan bisa buat pupuk, atau kalau ada lebihnya buat tanaman, lebihnya kita jual gitu. Kalau di ayam sentul itu banyak manfaatnya sebenarnya, bukan cuman kita jual ayam doang gitu. Nah selain daging, bulu pun bisa dan telur pun bisa. Jadi begini, saya jual telur itu telur yang dari hasil seleksi. Ketika ada telur yang retak atau tidak infertil, nah saya itu jual untuk konsumsi. Kalau untuk yang tidak layak konsumsinya, saya buang untuk pakan ikan gitu. Dan untuk bulu juga ternyata sangat bagus untuk pakan ikan juga. Untuk para peternak yang mau mulai usaha di ayam sentul ini, jangan memikirkan tentang modal yang besar, tapi kita juga harus memikirkan tentang niat. Karena kalau belum apa-apa udah ngomongin uang, udah ngomongin untung, tapi niat kitanya aja dulu dari hati gitu, itu nggak akan bisa langgeng gitu usaha. Sekarang kayak ikut pet meal, dapat stimulan, dapat ilmu, dapat pengalaman, banyak kenalan gitu. Jadi banyak mitra,
Jadi banyak manfaatnya lah. Jangan dilihat dari tukang ayamnya, tapi lihat dari potensinya. Banyak juga orang-orang yang ingin mengikuti jejak saya, terutamanya anak-anak muda yang masih berpikir kalau ke kota kerja itu enak, kalau kerja ke kota itu banyak uang. Jangan berpikir instan, tapi kita harus memikirkan proses. Pahit manisnya itu bakal kerasa banget sama kita, dan itu menjadi sebuah pelajaran hidup buat kita. Petani milenial tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia.